Halo guys, kali ini kita akan membahas manga One Piece chapter 1103 yang berjudul Maafkan Aku Ayah. Oke, langsung ke pembahasannya. Cover chapter kali ini menampilkan Luffy dan krunya beserta Momonosuke yang sedang menjadi naga mengangkut Jinbei. Chapter diawali dengan penampakan Pulau Egghead dan Vegapunk yang sedang berbicara dengan Bani. Vegapunk bertanya kepada Bani, apakah kau telah melihat semuanya? Bani berkata iya. Vegapunk lalu meminta maaf kepada Bani karena telah mengingkari janjinya dengan Kuma, dan Bani seketika langsung mendekati Dr. Vegapunk dan memeluknya seraya menangis. Vegapunk lalu memberikan hadiah ulang tahun dari Kuma yang dititipkan kepadanya untuk diberikan kepada Bonnie. Bonnie terlihat sangat senang menerima hadiah berupa kalung matahari dari Kuma, dan Bonnie pun berjanji akan menyimpannya dengan baik. Vegapunk menjelaskan bahwa kalung yang diberikan oleh Kuma itu adalah jimat perlindungan. Vegapunk kembali menjelaskan bahwa tidak pernah dibayangkan kalau bocah itu akan menjadi wujud seperti itu. Mungkin yang dimaksud adalah Luffy ya. Lalu Bonnie bertanya ke Vegapunk apakah Luffy adalah anak dari temannya Kuma. Vegapunk menjawab iya, dan lanjut berkata kalau dia pun sedang ditolong oleh topi jerami dan akan menceritakan semuanya ketika mereka berkumpul dan semua tenang. Vegapunk pun lalu meminta maaf dan menyalahkan dirinya karena menjadi ilmuwan yang tidak berguna. Tapi Bonnie berkata kalau ini bukan salah Vegapunk tapi salah orang ini. Situasi berpindah lagi ke masa sekarang di Egghead. Terlihat Bonnie sedang digenggam oleh Saturn seraya berkata bahwa ayahmu Kuma telah mati. Sanji, Vegapunk, dan Franky yang melihat itu sedang tidak bisa bergerak dan sangat mengkhawatirkan Bonnie. Sementara Luffy yang sedang menerima efek samping buah iblis meminta tolong agar dibawakan makanan, tapi apa daya, semua orang sedang tidak ada yang bisa menolong Luffy. Dan diperlihatkan Kizaru yang sedang terkapar memanggil nama Sentomaru-kun dan Bonnie. Di situasi lain di luar Pulau Egghead, para prajurit menanyakan situasi yang ada di dalam Egghead, dan diperlihatkan para masyarakat dunia yang sedang membaca koran tentang berita pengepungan Egghead yang lebih besar dari pengepungan Ohara. Dragon yang sedang berbicara dengan si bencong jadi-jadian menanyakan kira-kira kemana perginya Kuma. Ivankov menjawab dia langsung pergi ke Marizoa, tapi Dragon meragukannya. Diperlihatkan kembali Bonnie yang menyerang Saturn dengan berkata Distortion Future, dan Saturn seperti kaget dan berkata Nika. Tapi lagi-lagi serangan Bonnie gagal dan merasa heran kenapa dirinya melemah. Dan Saturn selalu berkata, begitu? Kau memang putrinya, masuk akal kau tahu nama itu. Tapi kau masih belum tahu sesuatu. Saturn berpikiran bahwa di dalam pikiran Bonnie, Nika dan wujud putih topi jerami belum terhubung. Selanjutnya diperlihatkan Luffy yang tiba-tiba lagi makan dan Saturn yang kaget kenapa Luffy bisa makan karena sebelumnya tidak ada yang membawakannya makanan. Kira-kira siapakah yang membawakan makanan buat Luffy? Lalu diperlihatkan Kizaru yang sedang senderan di batu. Sepertinya Kizaru yang membawakan makanan buat Luffy. Saturn kembali berbicara ke Bonnie dan memberitahu bahwa Saturn lah yang telah memberi kekuatan itu ke Bonnie. Saturn juga bilang kalau itu adalah eksperimen di mana bisakah memberikan kemampuan buah iblis hanya dengan ekstraknya ke bayi yang belum bisa makan buah. Saturn kembali menjelaskan bahwa kemampuan buah itu bisa membuat pemiliknya bisa berubah ke masa depan manapun, dan itu adalah kemampuan di mana semakin pemiliknya mengetahui kenyataan, maka semakin terbatas pula masa depan yang dia pilih. Di sela-sela percakapan mereka, terlihat Kuma yang sedang menuju Pulau Egghead dengan cepat. Sans kembali menjelaskan bahwa Kuma waktu dulu berkata ingin menyelamatkan orang-orang seperti Nika. Saturn juga menjelaskan bahwa ibunya Bonnie yang menjadi istri ke-8 penduduk Tanah Suci juga menjadi kelinci percobaannya, tapi gagal karena mengalami efek samping. Dan Saturn tak menyangka bahwa itu akan menurun ke anak yang dilahirkannya. Bonnie yang mendengarnya pun kaget. Vegapunk yang mendengarnya pun marah dan berkata bahwa keluarga Kuma itu terkena penyakit sisik safir. Karena itu Kuma mempersembahkan hidupnya. Dan Vegapunk membentak Saturn karena berani-beraninya menggunakan kata negosiasi seolah sedang melakukan kebaikan bagi seseorang. Tapi jawaban Saturn sangat menyakitkan karena dia tidak akan mau untuk memahami perasaan serangga. Kuma akhirnya tiba di Egghead dan pasukan yang berjaga melaporkannya ke Saturn, tapi Saturn tidak percaya masa Kuma bisa di Egghead. Kuma berlari sekuat tenaga menuju tempatnya Bonnie dan terus melawan prajurit yang menghadangnya. Bonnie menangis dan udah pasrah sama hidupnya dan berkata, mungkin aku akan lebih nyaman jika aku mati di sini. Saat Bonnie akan dibunuh oleh Saturn, tiba-tiba Kuma datang dan melindungi Bonnie dari tusukan kaki Saturn. Kuma memegang kaki monster Saturn dan berbalik menyerang Saturn dengan pukulannya. Dan chapter pun selesai, dan tentu saja Tobe continue.